Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita terkait dengan tema madlulus syahadati, jadi kandungan syahadat. Pada pembahasan sebelumnya kita fokus untuk membahas mengenai arti atau makna asyhadah, asyhadu, di mana arti asyhadu pertama adalah al-i'lan, menyatakan. Kemudian yang kedua adalah al-qasam, yaitu bersumpah, dan yang ketiga adalah al-ahdu, yakni berjanji. Jadi kalau kita hubungkan dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, saya menyatakan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, saya bersumpah bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, saya berjanji tidak ada ilah kecuali Allah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya menyatakan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, saya bersumpah bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan saya berjanji bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dari syahadah ini yang memiliki tiga makna atau tiga arti, membentuk al-imanu, jadi membentuk iman. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kita benar-benar menghayati ketiga makna tersebut, maka kita akan memiliki komitmen di dalam hati kita, hati yang selalu terikat dengan syahadatain. Komitmen itulah yang kemudian kita sebut dengan al-iman. Saudara sekalian, kita dalam sirah nabawiyah atau di dalam sejarah kenabian Muhammad SAW, kita diperkenalkan dengan tokoh seperti Bilal bin Rabah al-Habsyi, kemudian contoh lain misalnya Yasir bin Ammar, atau bersama istrinya ya, Sumayyah binti Khoyat, juga seorang pemuda yang luar biasa, yakni Mus'ab bin Umair. Saudara sekalian, contoh misalnya Bilal bin Rabah, ia adalah seorang budak Umayyah bin Khalaf, kemudian nantinya dia dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an setelah mengalami penyiksaan yang luar biasa karena Bilal masuk Islam. Nantinya kita ketahui bahwa setelah Bilal masuk Islam, ia dijuluki dengan as-sadiqul iman, orang yang jujur dengan keimanannya. Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah, keteguhan dia di dalam mempertahankan iman ini merupakan contoh pribadi yang memiliki komitmen hati, hatinya terikat dengan syahadatain. Begitu pula dengan seorang sahabat Rasul, yaitu Yasir bin Amir. Yasir bin Amir, ia adalah suami dari Sumayyah binti Khoyat dan ayah dari Ammar bin Yasir. Dengan perantaraan Abu Hudzaifah bin Al-Mughirah, guru beliau masuk kepada Islam. Dan apa yang terjadi ketika beliau masuk Islam, beliau mendapatkan tekanan yang
sangat luar biasa. Yasir bin Amir beserta istrinya Sumayyah dan anaknya Ammar bin Yasir mendapat siksaan yang luar biasa dari kaum musyrikin Quraisy untuk mempertahankan keislamannya. Rasul pernah mendoakan beliau, "Sabron ali Yasir fa inna mau'idakumul jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya untuk kalian surga. Seorang tokoh lagi yang perlu kita ketahui atau yang perlu kita ingat kembali adalah seorang anak muda yang bernama Mus'ab bin Umair. Ia adalah seorang ia berasal dari kabilah Bani Abdudar dari suku Quraisy. Ia memeluk Islam pada tahun 614 Masehi dan merupakan duta pertama Islam. Mus'ab seorang pemuda yang dari keluarga yang berada, dia kemudian diusir atau bahkan tidak diakui keluarganya ketika dia masuk Islam. Mus'ab terbunuh dalam pertempuran Uhud pada 625 Masehi. Nantinya di dalam sejarah dikenal bahwa Mus'ab seorang pemuda itu ketika dia terbunuh, banyak yang mengatakan bahwa Rasulullah itu terbunuh. Banyak orang mengira bahwa tubuh atau performan dari Mus'ab ini seperti atau dianggap seperti performan Rasulullah SAW. Kembali lagi kepada bahasan bahwa hati yang terikat dengan syahadatain, komitmen hati, inilah yang kemudian disebut dengan iman. Saudara sekalian, hari ini kita saksikan barangkali fenomena di sekitar kita begitu rapuhnya iman kita. Saudara sekalian, banyak orang-orang di luar sana yang karena diberikan imbalan sedikit makanan, mereka kemudian imannya mudah berubah. Kekuatan imannya disampaikan oleh Allah di dalam firman-Nya seperti sarang laba-laba. Wa inna auhanal buyuta la baitul ankabut. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 41, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya. Jadi perumpamaan, Allah berfirman perumpamaan orang-orang yang mengambil atau menjadikan selain Allah sebagai aulia, sebagai pelindung. Kamathalil ankabut, maka mereka seperti laba-laba ittakhadhat baita, yang membuat rumah. Wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Laukanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Saudara sekalian, meskipun kita menyaksikan misalnya di sebuah film yang mengambil sebuah film penelitian ya, oleh Harun Yahya itu ya. Jadi kalau tipis rumah laba-laba itu memang lemah, tapi kalau dia tebal, di situ disampaikan bahwa kekuatannya lebih kuat dari baja itu. Kenapa orang ini terjadi bahwa imannya lemah? Bisa jadi karena mereka memahami syahadatain, iman mereka hanya pada pernyataan saja. Bagaimana iman yang benar itu? Al-imanul haqqu, iman yang benar harus memiliki 3 unsur atau 3 hal. Pertama adalah iqraru bil lisan, yaitu menyatakan dengan lisan. Saudara sekalian, iman yang benar harus dinyatakan dengan lisan. Karena itu pada konsep ini saya kira tidak tepat ketika buat apa perkataan, buat apa engkau menyebut itu bunga mawar, kalau
orang melihat orang menyatakan itu bunga mawar bukan karena mawarnya tapi karena harumnya. Di dalam konsep Islam tidak seperti itu, bahwa iman seseorang harus iqrar bil lisan, harus dinyatakan ya. Dan orang yang mau dari non muslim mau masuk muslim, mereka harus menyatakan syahadat mereka. Kemudian yang kedua, tidak cukup pada pernyataan saja, tetapi harus tasdiqum bil qalbi, jadi dibenarkan dengan hati. Dan yang ketiga adalah amalum bil jawarih, jadi mengamalkan apa yang dinyatakan oleh lisan, apa yang dibenarkan dengan hati. Kemudian amalum bil jawarih diamalkan dengan anggota badan, wal harokat, dan gerakan-gerakan. Ketiganya ini harus ada, tidak boleh hilang satupun. Sekiranya dari ketiga ini hilang, maka kesempurnaan atau iman kita saya kira tidak tepat ketika dikatakan sebagai al-imanul haq, iman yang benar. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernyataan itu adalah status. Orang yang kemudian menikah, mereka menyatakan, mereka ijab qabul. Jadi kandungan pertama dari syahadat ini sama, yaitu dia adalah pernyataan. Dan ini menghasilkan status keislaman seseorang. Jadi ketika saudara sebagai mempelai laki-laki ketika bilang qabil itu saya terima, pernyataan ini adalah sebagai status akan posisi saudara nantinya sebagai bapak atau sebagai suami dari si perempuan tersebut. Dan status ini tidak akan hilang hingga lisannya mengingkari, bukan karena perbuatannya. Jadi kalau ada orang yang kemudian dia sudah mengumumkan dirinya keluar dari Islam, lisannya mengingkari, mereka statusnya adalah bukan muslim lagi. Tapi kalau kita lihat ada perbuatan-perbuatan mereka yang tidak sesuai dengan Islam, itu tidak bisa dikatakan status keislamannya itu hilang. Inilah yang kemudian tidak boleh kita mengkafirkan seseorang yang status kemuslimannya masih ada. Man kafaro akhahu, siapa yang mengkafirkan saudaranya, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka itu kembali kepada salah satunya. Saudara sekalian, boleh kita membicarakan tentang ayat-ayat kekafiran, tetapi tidak tepat ketika kita menuduh seseorang itu kafir ketika tujuan kita itu kepada orang itu tidak jelas. Karena ikrar lisan yang disampaikan, ya tentu disampaikan dengan jelas datanya, faktanya, atau bahkan dia sudah mengubah statusnya. Kalau kemudian karena perbuatannya, sekali lagi bahwa tidak boleh kita mengkafirkan atau menuduh seseorang. Kadangkala ada orang lisannya berkata berat keluar dari Islam, bisa jadi itu karena paksaan. Karena itulah bisa jadi itu karena paksaan, dan paksaan yang karena paksaan lantas kemudian dia mengucapkan keluar dari Islam, itu pun masih belum bisa dibilang dia murtad dari Islam. Saudara sekalian, status ini sangat penting sekali karena status keislaman menentukan diterimanya amal seseorang. Kalau dia putus status, artinya tidak menjadi muslim lagi, maka sepemahaman saya, apa yang saya pahami bahwa amalnya adalah batal, seperti debu berterbangan, haba'am manthura. Hal ini dinyatakan oleh Allah secara lengkap di dalam surah Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna, dan kami hadapi ila ma'amilu, amal mereka, jadi kami perlakukan amal-amal mereka, min amalin faja'alnahu haba'am manthura, lantas kami jadikan amal tersebut debu yang berterbangan. Saudara sekalian, sebaik apapun amal yang dilakukan oleh non muslim atau yang bukan muslim, maka Allah berfirman di sini adalah faja'alnahu haba'am manthura, maka akan dijadikan oleh Allah sebagai haba'an manthura, sebagai seperti
debu yang berterbangan. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman bagaimana orang-orang non-muslim atau orang-orang yang bukan muslim yang mereka beramal seperti apa? Kasarobin, seperti fata morgana. Secara lengkap Allah berfirman di dalam surah An-Nur ayat 39, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, amaluhum kasarobin, jadi amal perbuatan mereka seperti fata morgana, biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'an, seperti fata morgana di tanah yang datar yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an, tetapi apabila air itu didatangi tidak ada apapun. Wa wajadallaha 'indahu, dan didapatinya ketetapan Allah baginya, hisabahu wallahu sari'ul hisab, dan Allah memberikan perhitungan dan perhitungan Allah, dan Allah memberikan perhitungan yang sari'ul hisab, yang cepat. Jadi perhitungan Allah sangat cepat baginya. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita analogikan ya seperti orang sekolah ya. Jadi kalau tidak terdaftar di sekolah tersebut, ya tentu kita paham tidak akan diterima. Jadi tidak boleh masuk kelas, apalagi ikut ujian atau dapat nilai. Analogi ini saya kira persis dengan analogi ketika menjadi muslim, status muslim atau bukan muslim. Jadi kalau kita bukan muslim, sekali lagi Allah menyindir wahaba amangthura. Jadi waqadimna ila ma'amilu min amalin faja'alna wahaba amangthura. Jadi amal-amal tersebut seperti debu yang berterbangan, artinya sia-sia. Atau di ayat An-Nur atau di ayat yang lain adalah seperti kasarobin, seperti fata morgana. Kemudian berikutnya pernyataan yang kemudian melahirkan status diikuti oleh dari iqrarum bil lisan, kemudian adalah tasdiqum bil qalbi. Jadi diikuti oleh pembenaran hati. Saudara sekalian, bila seseorang sudah merasakan kandungan kedua dari iman ini, maka batinnya akan bernilai. Ya tentu saja karena ini wilayah batin tidak kelihatan. Tapi hal ini bisa dilihat dari sikapnya. Hati yang membenarkan menghasilkan sikap yang baik. Hati sebaliknya, hati yang menolak, ia akan memunculkan sikap yang buruk. Setelah tasdiqum bil qalbi, pada unsur ketiga dari iman ini adalah mengamalkannya, yaitu amalum bil arkan. Jadi mengamalkan dengan anggota tubuh. Amal yang dilakukan oleh seseorang menunjukkan dirinya memiliki nilai lahir. Dan ini kelihatan, ia kemudian mendirikan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, berhaji, dan sebagainya. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita simpulkan ada dua kata kunci, yaitu status dan nilai. Jadi ketika kandungan iman ini yakni iqrarum bil lisan, dinyatakan dengan lisan, tasdiqum bil qalbi, dibenarkan oleh hati, wa amalum bil arkan, dan diamalkan secara lahir atau secara anggota tubuh, maka pertama dia statusnya adalah seorang muslim, dan nilainya batin maupun datin dan lahir. Batinnya tadi adalah tasdiqum bil qalbi, kemudian lahirnya adalah amalum bil arkan. Dan kedua-duanya adalah sangat penting sekali. Ada memang kita jumpai dalam fenomena atau Islam KTP ya, bisa jadi ya. Jadi ada status tapi tidak ada nilai.
Ada orang-orang yang bernilai tapi tidak ada status. Dia non-muslim, dia baik, beramal baik, tapi tidak memiliki status kemusliman. Saudara sekalian, Umar radhiyallahu an, seorang sahabat Rasul sekaligus seorang khalifah kedua, dia pernah menangis ketika bertemu dengan seorang pendeta. Amalnya banyak, tapi kelak ia akan masuk neraka. Saudara sekalian, terkait dengan iman tersebut, kita bisa mengklasifikasikan manusia dalam beberapa golongan. Pertama, yang kita akan nilai adalah lisan, kemudian yang kedua hati, dan yang ketiga adalah amal. Ada golongan pertama, yaitu orang-orang yang lisannya mengakui lisannya Islam, kemudian hatinya juga membenarkan, tapi amalnya tidak. Golongan ini yang kemudian kita sebut sebagai orang munafik dalam kategori munafik amali. Ya, kita tahu bahwa tanda orang munafik ada 3 itu. Idza hadatsa kadzaba, jika dia berkata dia berbohong. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia khianat, dia ingkari, dia perselisih. Wa idza tumina khon, jika dia diberi amanah, dia mengkhianati amanat tersebut. Kemudian golongan kedua adalah orang yang lisannya mengakui Islam atau dia orang muslim, tapi hatinya tidak. Tapi lahirnya dia Islami atau mengerjakan Islam. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang tetap kita kategorikan sebagai orang munafik. Tapi munafiknya bukan munafik amali, tetapi munafiknya adalah munafik keyakinan atau munafik i'tiqadi. Di dalam sejarah Nabi ada seorang tokoh namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia adalah seorang muslim, dia adalah seorang sahabat yang amalnya terlihat, zahirnya terlihat baik, tetapi di dalam hatinya menyimpan kedengkian dan kebencian yang luar biasa. Kemudian berikutnya adalah golongan ketiga, adalah golongan orang yang lisannya tidak mau masuk Islam, tidak mau mengucapkan syahadat, tetapi hatinya membenarkan ajaran Rasulullah, bahkan lahirnya juga mendukung Rasulullah. Ini adalah kategori golongan orang-orang kafir, dan ini terjadi pada paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Berikutnya adalah golongan yang keempat, orang yang lisannya tidak mau masuk Islam, hatinya membenarkan sebenarnya, dan amalnya bertentangan dengan Islam. Mereka adalah iblis. Kalau seorang manusia, kita ketahui paman Rasul sendiri, yaitu Abu Jahal. Kemudian yang kelima adalah orang yang lisannya mengakui. Tentu ini mengakui pada akhir mau menjelang hayatnya, tapi hatinya tidak, lahirnya atau amalnya juga tidak. Siapakah dia? Kita ketahui dia adalah seorang raja zalim di zaman Nabi Musa alaihissalam, yaitu Fir'aun. Kok bisa dia lisannya mengakui, lisannya berikrar? Jadi kita bisa lihat di dalam surah Yunus ayat 90, wajawazna bibani Israel. Jadi dan kami selamatkan Bani Israel al-bahra fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyaw wa adwa. Jadi kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun wa junuduhu dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas, hatta idza adrakahul gharaqu, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam,
Qala, ia berkata. Apa itu yang disampaikan oleh Fir'aun di dalam ayat ini? Amantu, aku percaya, aku beriman, annahu la ilaha illa. Saya percaya, saya beriman bahwa tidak ada Tuhan illa, melainkan alladzi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Ya, tentu Bani Israel ini adalah kaumnya Nabi Musa, ya. Minal muslimin, dan aku, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri atau orang-orang muslim. Dari ayat ini kita pahami bahwa Fir'aun adalah golongan yang sangat unik. Dia ikrar dengan lisannya, tetapi hatinya dan amalnya tidak Islami. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah golongan yang keenam, adalah orang yang tadi seperti yang memiliki al-imanul haq. Siapakah mereka? Iqrarum bil lisan, lisannya berikrar menyatakan, tasdiqum bil qalbi, hatinya membenarkan, wa amalum bil arkan, dan amalnya mengamalkan dengan anggota tubuh, au bil jawarih, atau dengan gerakan-gerakan. Inilah tipe mukmin sejati. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ulang sekali lagi agar mudah difahami. Pertama adalah golongan munafik dibagi dua, yakni munafik amali dan munafik i'tiqadi. Munafik amali sama-sama muslim lisannya, tetapi munafik amali hatinya membenarkan, amalnya tidak mau mengamalkan. Sementara munafik i'tiqadi, dia muslim, hatinya tidak membenarkan, tapi secara lahir atau amalnya mengikuti ajaran Rasul, seperti yang digambarkan dengan seorang tokoh munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Tipe golongan ketiga adalah orang-orang kafir. Mereka lisannya tidak mau berikrar, tetapi hati maupun amalnya Islami. Ini adalah contohnya adalah paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Kemudian tipe keempat adalah orang-orang yang lisannya tidak mau berikrar, hatinya membenarkan, dan amalnya bertentangan dengan Islam. Ini adalah iblis, kalau manusia adalah paman Rasul sendiri, yakni Abu Jahal. Ada tipe yang kelima, dia adalah lisannya berikrar, tapi hati dan lahirnya tidak. Hatinya tidak membenarkan, lahirnya tidak mengamalkan. Ini yang kemudian disinggung tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di dalam surah Yunus ayat 90 terkait dengan seseorang yang bernama Fir'aun. Saudara sekalian, kita akan bahas mengenai kita akan jelaskan munafik, kafir, kemudian sifat-sifat lain. Jadi kemunafikan, kemudian kefasikan, kekafiran, dan lain-lain setelah pada pembahasan berikutnya. Saya kira saya cukupkan di sini untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang baik dari Allah, yang buruk dari diri saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.